Halo Citar, balik lagi bersama gua Rehan di sini. Kali ini gua mau bahas sport news sih. Sport news mau bahas direktur teknik yang baru nih, pengganti Indra Syafri. Sonoda that was chosen to play. Here's Curry for the record. It's good! Kan kita tahu ya, kalau misalkan Indra Syafri bakal dipermanenkan menjadi pelatih timnas U22 Indonesia nih, pasti ada harus penggantinya dong. Sebagai direktur teknik yang menjabat sebelumnya, Indra Syafri harus mencari pengganti nih. Ternyata keluar nama, yaitu sosok pelatih yang pernah dikalahin Indra Syafri. Siapa nih calon direktur teknik PSSI yang baru? Yaitu Akira Nishino. Itu dia, pelatih asal Jepang yang akan menjadi direktur teknik PSSI yang baru. Rumornya sih, tapi kenceng sih rumornya ini. Udah beberapa media yang udah ngeberitain si Akira Nishino ini menjadi direktur teknik. Salah satunya juga media Thailand juga gencar nih ngeberitain Akira Nishino sebagai calon direktur teknik PSSI yang baru. Oke, kita bacakan ya. 5 fakta Akira Nishino, kandidat direktur teknik timnas Indonesia yang pernah dikalahkan Indra Syafri. Akira Nishino disebut-sebut sebagai kandidat direktur teknik PSSI yang baru. Menggantikan tugas Indra Syafri, pria asal Jepang tersebut harusnya bukan sosok yang asing bagi publik sepak bola Indonesia. PSSI lewat sang ketua Erick Thohir telah memastikan akan mencari direktur yang baru karena Indra Syafri udah mendapat tugas baru. Setelah sukses dia meraih SEA Games 2023, Indra Syafri dipercaya menjadi pelatih timnas U22 dan U23. Ada laporan Akira Nishino, mantan pelatih Thailand, akan duduk di kursi baru sebagai direktur teknik dari PSSI ini. Ditulis nih dari media Thailand. Nishino pernah menjadi pelatih timnas Thailand pada 2019 hingga 2021. Lalu sementara beberapa hari yang lalu PSSI juga mengadakan kerjasama bersama JFA, yaitu asosiasi sepak bola Jepang lah, kayak PSSI Jepang. Lantas siapakah sosok Akira Nishino nih? Simak nih 5 fakta menarik sosok 68 tahun tersebut. Karir melatih Akira Nishino satu tahun setelah pensiun dari karir sebagai pemain sepak bola pada 1990, Nishino memulai karir sebagai pelatih. Tugas pertama Nishino adalah menjadi pelatih Jepang U20. Setelah itu Nishino menjadi pelatih Jepang U23 pada 1994 hingga 1996. Sempat vakum selama 2 tahun, Nishino dipercaya kembali menjadi pelatih Kashiwa Reysol dan bertahan hingga 3 musim. Nishino kemudian melatih Gamba Osaka selama 9 musim. Wah, lama juga 9 musim ya. Nishino bekerja sebagai direktur JFA pada 2016 hingga 2018 untuk kemudian ditunjuk sebagai pelatih Jepang di Piala Dunia U2018. Setelah itu Nishino bekerja sebagai pelatih Thailand pada level senior U22 dan U23. Sejak berpisah dengan Thailand pada Juli 2021, Nishino belum terikat kontrak dengan pihak manapun. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi nih buat menggait Nishino menjadi direktur teknik PSSI yang baru, apalagi kan mungkin bisa digabungkan atau mungkin dengan tapi kalau ditarik dari sejarah,
agak-agak sulit nih soalnya Korea Selatan dan Jepang itu agak sedikit tidak akur karena kalau setahu gue ya Korea Selatan itu jajahan Jepang, mungkin masih ada dendam-dendam tersendiri kali, atau mungkin ada kegundahan tersendiri atas Jepang. Kalau Korea Selatan kan kita tahu Korea Selatan siapa di sini pelatih. Prestasi segudang, akhirnya Nishino punya nama besar di sepak bola Jepang. Nishino mengukir beberapa prestasi mentereng baik sebagai pemain maupun pelatih. Periode terbaik Nishino sebagai pelatih terjadi saat melatih Gamba Osaka. Dia bekerja untuk Nerazzurri pada 2022 hingga 2011. Nishino mampu membawa Gamba Osaka meraih gelar juara J1 League 2005, J League Cup 2007 hingga juara Liga Champion Asia 2008. Pada laga final Champion 2028, Liga Champion 2008, Gamba Osaka menang agregat 5-0 atas Adelaide United dari Australia. Nah, ternyata Akira Nishino nih punya catatan menarik juga nih. Catatan menarik yang sama seperti Sintayong. Piala Dunia 2018. Menjelang Piala Dunia 2008, JFA membuat keputusan penting dengan memecat Fahid Halilhodžić dari kursi pelatih dan menunjuk Akira Nishino sebagai pelatih. Nishino hanya punya waktu 2 bulan untuk menyiapkan tim menuju Piala Dunia 2018. Hebatnya kiprah Jepang di Rusia cukup mengesankan dengan lolos ke babak 16 besar. Wah, ini lumayan berjuang 16 besar. Langkah Jepang di babak 16 besar kandas di tangan Belgia. Makoto Hasebe dan kolega kalah dengan skor 3-2. Setelah Piala Dunia 2018, Nishino tidak melanjutkan pekerjaan sebagai pelatih Jepang. Dia memilih menerima pinangan dari Thailand. Yang kan tadi gue udah sebutin dia sebagai pelatih senior Thailand, timnas senior Thailand U22 dan U23. Masuk dalam Japan Football Hall of Fame. Akhirnya punya karir yang cukup mentereng bukan hanya pada level klub, akan tetapi juga individu. Sebagai pemain dia masuk dalam Best 11 Japan Soccer League edisi 1855 dan 1886. Prestasinya masih moncer ketika meniti karirnya sebagai pelatih. Ada fakta menarik juga nih. Ternyata si Akira Nishino ini pernah dikalahkan oleh Indra Shafri. Ternyata pernah dikalahin sama Indra Shafri. Gila itu. Terlalu OP ternyata Coach Indra ini. Atau sebutannya Coach Islah. Pernah dikalahkan Indra Shafri. Akira Nishino bukan sosok yang asing bagi publik sepak bola Indonesia. Sebab Akira Nishino pernah 3 kali berjumpa Indonesia dalam kapasitas sebagai pelatih Thailand. Pertama, Akira Nishino membawa Thailand menang 3-0 atas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu skuad Garuda dilatih oleh Simon McManamy. Pertemuan kedua terjadi di Stadion Al Maktoum pada 3 Juni 2021. Masih di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu Thailand bermain imbang 2-2 lawan Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Akira Nishino juga melatih Thailand U23 dan berjumpa Indonesia di SEA Games 2019. Bertemu pada laga grup B, Thailand kalah dengan skor 2-0. Lewat gol Egy Maulana Fikri dan Osvaldo Hai. Saat itu Indonesia dilatih Indra Shafri. Tapi kalau misalkan dari track recordnya sih oke juga. Cuma nih ya. Masa ya dikalahin sama direktur teknik yang sebelumnya nih. Gimana nih pendapat kalian nih? Kalau dari gue pribadi sih mungkin ya bisa lah dipertimbangin. Karena kan dilihat dari sejarahnya juga, lumayan bagus nih track recordnya nih sebagai pelatih, apalagi bisa jadi opsi lah sebagai direktur teknik PSSI yang baru nantinya ya. Kalau misalkan ini mungkin bakal cocok nggak nih sama Sintayong ya, kalau misalkan dia jadi direktur teknik PSSI dan ketemu dengan Sintayong. Kita tidak tahu ya, oke. Mungkin segitu aja dulu kali ya dari Sportnews kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan
suka dengan video ini, kalian jangan lupa nyalakan loncengnya dan share video ini kalau misalkan setuju dengan atau sependapat atau mungkin bisa menyebar ke teman-teman kalian yang bisa tahu informasi menarik seputar sepak bola. Oke, gue Rehan pamit undur diri dan sampai jumpa.